Kemarin PDIP sebut Anies menarik. Nah, setelah itu ada isu duetnya Anies dengan Kaisang. Nah, apakah PDIP bakal menerima dan menyebut Kaisang juga menarik? Mari simak videonya. Kalau mendengar beberapa pengurus PSI beberapa waktu yang lalu, ini sepertinya bercanda ya, karena memang ada ketidakmungkinan yang bisa dijelaskan kepada publik. Misalnya pada level elit yang selama ini berada di barisan Kaisang, itu kan ada kecenderungan tidak happy dan sangat kelihatan tidak mau menerima Anies sebagai bagian dari koalisi dengan Kaisang. Misalnya Partai Demokrat ya, jelas dia menolak ke Anies. Kemudian Projo yang kita tahu adalah replika dari politik Jokowi, jelas menolak Anies dan mendukung Ridwan Kamil. Begitupun dengan Gerindra, tak satu pun mention apalagi membuka pintu untuk Anies Baswedan, dan bahkan Gerindra itu secara definitif mengusung Ridwan Kamil untuk maju dalam Jakarta. Jadi variabel-variabel ini yang sepertinya bisa dijelaskan bahwa pada level elit yang selama ini satu barisan napas dengan Kaisang, itu secara diametral berhadapan-hadapan dengan Kaisang. Maka saya termasuk yang sebenarnya melihat bahwa pernyataan Kaisang itu tidak terlampau serius, karena ya orang-orang yang selama ini berada di lingkungannya Mas Kaisang adalah yang sebenarnya tidak akan menjadikan Anies sebagai partner. Nah, tapi yang kedua mungkin juga sebenarnya Kaisang ini rasional membaca angka-angka politik, karena per hari ini memang kalau bicara tentang popularitas dan elektabilitas salah satu calon gubernur di Jakarta memang Anies Baswedan. Anies itu bukan hanya mantan petahana, tapi residu ataupun misalnya bayangan warga Jakarta terkait dengan Anies sebagai salah satu kontestan di Jakarta itu masih kuat. Bahkan kekalahan Anies dengan Prabowo dalam Pilpres 2024 itu kan tidak terlampau signifikan. Ini kan menunjukkan betapa Anies memang memiliki jejaring dan penetrasi yang masih kokoh. Jadi tak mengherankan kalau kemudian orang seperti Kaisang yang selama ini dianggap memiliki iman politik berbeda, itu kalau kemudian disorong-sorongkan, kok rasa-rasanya agak sulit untuk bisa diwujudkan. Saya termasuk yang pesimis sebenarnya, tapi bahwa Kaisang dan Anies itu bisa berkoalisi. Karena variabel-variabel itu tadi, termasuk misalnya basis konstituen pemilih Kaisang dan Anies, itu saya kira memang sulit untuk bisa disatukan dengan yang lainnya. Bahkan pengakuan Pak Zulhas beberapa waktu yang lalu, ketika ada pertemuan Jokowi dengan sejumlah ketua umum partai pendukungnya, itu juga bicara tentang kemungkinan bagaimana Kaisang, tapi duetnya bukan dengan Anies Baswedan, tapi Kaisang duet dengan Pak Ridwan Kamil. Jadi bagi saya pernyataan soal Kaisang dengan Anies bisa berduet adalah semacam utopisme yang dalam level praksisnya ini sulit untuk bisa diwujudkan. Oke, tapi kan kalau kita lihat tadi seperti Anda katakan bahwa Anies di Jakarta masih memiliki popularitas yang paling tinggi. Bagaimana kemudian untung rugi siapapun mungkin yang merapat ke Anies. Bahkan kita tahu PDI Perjuangan juga melalui Mbak Puan sempat memberikan kisi-kisi atau kode-kode bahwa mungkin saja PDI Perjuangan dengan Anies di Jakarta. Kalau kita membaca DNA politiknya Kaisang, mestinya lebih lurus dan cocoknya dengan Ridwan Kamil. Baik dari segi kepentingan grassroots dan kepentingan elit. Dan tak ada konfrontasi apapun dalam konteks itu. Artinya untuk menduetkan keduanya ini relatif lebih mudah. Betul. Karena tidak ada psychological barrier yang kemudian bisa membenturkan keduanya. Ini satu kubu, ini satu madhab dan satu kepentingan. Tapi agak beda ceritanya kalau kemudian Anies Baswedan dengan Kaisang. Ini bainas sama wal lubang sumur. Jadi bagaikan langit dan lubang sumur, jauh sekali bedanya. Pada level grassroots saya kira pemilih Anies juga tidak happy kalau dengan Kaisang. Dan pendukung-pendukung Jokowi sekalipun juga nggak happy dengan Anies Baswedan. Dan pernyataan Budi Ari beberapa waktu yang lalu, kita tahu adalah ketum Projo, mereka mengatakan kita akan mendukung semua jagoan yang diusung oleh Pak Jokowi dalam pilkada. Tak lama setelah itu Budi Ari ngomong, untuk Pilgub Jakarta dukung Ridwan Kamil. Ini kan sebenarnya menegaskan bahwa warna politik pendukung Jokowi, pendukung Prabowo dan Gibran lebih condong ke Ridwan Kamil ketimbang dengan Anies. Jadi pada level elit sekalipun sebenarnya, terutama PSI ini kan dingin ketika disebut soal kemungkinan berkoalisi dengan Anies. Tidak langsung disambut dengan gegap gempita, disambut dengan keharuan, dan langsung misalnya mendatangi Anies dan PKB. Mereka menurut saya sih terlampau dingin sebenarnya ketika Kaisang menyatakan tertarik untuk menjadi bagian dari Anies. Itu apakah itu cuma sekedar gimmick saja begitu Mas Adi Saya kira artinya? Kaisang juga nih anak muda sebenarnya yang saya kira punya basis argumentasi yang rasional. Per hari ini elektabilitas Anies itu masih paling kuat Pak dibandingkan dengan yang lain. Kaisang juga paham
bahwa orang-orang di sekitarnya, termasuk keluarga besarnya, nggak mungkin ke Anies. Bukan lagi soal nominasi, udah di-delete nama ini, Pak. Satir berarti. Udah apa yang disebut? nothing. Tapi itu lagi, kalau Kaisang berkehendak, kalau Kaisang memang ingin maju dan berpasangan dengan Anies, saya kira tak ada yang bisa menghentikan ini semua. Satu-satunya yang bisa menghentikan cuma Pak Jokowi sebagai orang tua dan sekaligus mentor politiknya. Udah itu aja bagi saya melihatnya. Tinggal kita lihat nanti. Karena memang partai-partai lain seperti PSI ataupun orang yang selama ini berada di lingkaran kekuasaan politik nggak mungkin bisa menolak keinginan Kaisang. Kalau serius. Cuman efeknya ini pasti akan menimbulkan tarik-menarik yang cukup luar biasa. Nah, itu menarik. Nah, dari Gerindra gimana menanggapi pernyataan Kaisang Pangarep, Ketua Umum PSI, yang tadi dikatakan masih satu kubu sebenarnya sama Pak Joko Widodo dan Pak Prabowo di sini, tapi nyebutnya namanya Anies, bukan Ridwan Kamil yang diusung sama Gerindra. Ya bagus ya, ini kan salah satu dinamika ya di mana memang masing-masing pihak ya termasuk individu seperti Mas Kaisang bisa menyampaikan pendapatnya ya silakan dan nanti kan terus berproses. Nah, sekarang sebut Mas Anies dan lain sebagainya, apakah besok juga akan bicara yang lain? Ya kita tunggu saja. Kita nggak alergi yang dengan yang seperti itu. Oke. Cuma kalau kami Partai Gerindra terus terang kami sampaikan bahwa minim sekali ya aspirasi dari masyarakat kami ya dari konstituen kami untuk mendukung Pak Anies. Jika merapat dengan Anies tentu karena memang proyeksi politik Anies relatif menjanjikan, elektabilitasnya paling mentereng ya. Dari beberapa survei yang kita baca memang per hari ini Anies itu adalah satu-satunya tokoh yang memang di mana akseptabilitas, popularitas dan elektabilitasnya tidak pernah tergoyahkan. Satu-satunya sosok yang relatif mulai bisa mendekati popularitas dan elektabilitas Anies Baswedan itu adalah Ridwan Kamil. Jadi wajar kalau kemudian nama Ridwan Kamil itu muncul belakangan, disorongkan oleh Golkar, disambut oleh PAN dan kemudian diberikan rekomendasi oleh Gerindra. Tentu ini juga didasarkan atas kalkulasi politik. Artinya apa? Kalau Anies jadi maju dapat tiket bukan tidak mungkin RK lah yang kemudian disorongkan untuk menjadi lawan tanding yang sepadan dengan Ridwan Kamil. Oleh karena itu, kalau berkoalisi dengan Anies per hari ini adalah mereka yang sangat mungkin ya mendapatkan expose politik dari magnet politik Anies yang masih solid. Ya tentu kerugiannya adalah harus siap-siap berhadapan dengan kubu kekuasaan politik, harus siap-siap berhadapan dengan barisan KIM yang saya kira memang ada kecenderungan mereka itu akan solid menantang Anies dan lebih condong mengusung Ridwan Kamil, mungkin dengan Kaisang sebagai bagian bagaimana menghadang supaya Anies itu bukan hanya dikalahkan tapi untuk ditaklukkan yang kesekian kalinya dalam kontestasi elektoral. Jadi itu saja sih sebenarnya Davi. Tapi kan saya kira konfigurasi politiknya sudah mulai terbaca. Partai yang kemudian misalnya terasosiasi mendukung Ridwan Kamil itu mostly semuanya adalah partai politik yang terasosiasi sebagai pendukungnya Prabowo dan Gibran dan berada di barisannya Jokowi. Sementara partai-partai ataupun elit-elit yang kecenderungan misalnya melirik Anies adalah mereka yang di luar pendukung Prabowo dan Gibran. PDIP menyebut, kemudian Nasdem juga menyebut, PKS beberapa waktu yang lalu juga menyebut Anies sebagai sosok yang sangat mungkin mereka akan lirik untuk bisa dimajukan dalam Pilgub Jakarta. Inilah yang saya sebutkan. Maka sangat mungkin nantinya di Jakarta itu hanya akan ada dua poros, yaitu head to head antara Ridwan Kamil dan Anies Baswedan. Kalau ini yang terjadi maka Pilkada Jakarta ini rasa pilpres beneran karena akan mempertemukan dua kutub besar yang kemudian garis demarkasinya cukup tegas, yaitu kubu pemerintah dan kubu oposisi. Ibarat bola, ini semacam big match antara Barcelona dengan Real Madrid. Mungkin match ya antara Manchester City dengan Manchester United, pasti seru pertandingannya.